Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan makalah yang berjudul Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Islam. Makalah ini disusun oleh Iga Melianda Wiritanaya, Aryani Imana Putri, Siratna, Jupri Setiawan, dan Rodrigo Santos Caldes Goncalves. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang penulisan masalah. Islam setiap sistem hidup atau way of life dan merupakan agama yang universal sebab memuat segala aspek kehidupan, baik yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Seiring dengan maju pesatnya kajian tentang ekonomi Islam, dengan menggunakan pendekatan filsafat dan sebagainya, mendorong dengan terbentuknya suatu ilmu ekonomi berbasis keislaman yang terfokus untuk mempelajari masalah-masalah rakyat yang diambil oleh nilai-nilai Islam. Pada saat ini, realita yang nampak adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik dari negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapasitas sebagai sistem ekonomi negara, sehingga menciptakan kemiskinan di mana-mana. Menanggapi kenyataan tersebut, Islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara. Dari permasalahan di atas, ingin membahas tentang produk, distribusi, dan konsumsi dengan melihat perspektif Islam dengan menggunakan hadis-hadis Rasulullah sebagai pendukung. Oleh karena itu, kami sepakat memberi judul makalah ini yaitu Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Ekonomi Islam. Keduanya produksi dan permasalahannya. Produksi dalam Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat dan menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT, sehingga menjadi salat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dapat dijelaskan dengan semua aktivitas produk, barang, dan jasa yang dilakukan seseorang muslim untuk memperbaiki apa yang dimilikinya, baik berupa sumber daya alam dan harta yang dipersembahkan untuk bisa dimanfaatkan oleh pelakunya dan umat Islam. Firman Allah Surat Al-Mulk ayat 16. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakum ardhan naluna famshu manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Artinya, dialah yang menjadi bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadamulah kembali setelah dibangkitkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip produksi. Prinsip-prinsip produksi secara singkat adalah pedoman yang harus diperhatikan, ditaati, dan dilakukan ketika akan berproduksi. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam diantaranya sebagai berikut. 1. Berproduksi dalam lingkaran halal. Yang kedua, keadilan dalam berproduksi. Yang ketiga, seluruh kegiatan produksi terkait pada taatan nilai moral dan teknikal yang islami. Dan yang keempat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Yang kelima, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi lebih kompleks. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Keadilan produksi harus menjaga nilai-nilai keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan sosial dan lingkungan hidup dalam masyarakat dalam skala yang lebih luas. Selain itu, masyarakat juga berhak menikmati hasil produksi secara memadai dan berkualitas. Jadi, produksi bukan hanya menyangkut kepentingan para produsen saja, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Lalu, di sini ada permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi kompleks. Masalah ekonomi muncul bukan karena adanya kelangkaan sumber daya ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan manusia saja, tetapi juga disebabkan oleh kemalasan dan pengabaian optimalisasi segala anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun manusia. Faktor produksi terbagi menjadi 3, yaitu ada tanah, tenaga kerja, dan modal.
Berkaitan dengan faktor produksi tanah, dalam sebuah hadis disebutkan, Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya, telah memberitahu kami Ali bin Ja'ad al-Lulu'il, telah memberitahu kami Haris bin Utsman dari Hibban bin Zaid al-Syaribi, dari laki-laki yang berasal dari Khan, telah memberitahu kami Musaddad, telah memberitahu kami Isa bin Yunus, telah memberitahu kami Haris bin Utsman, telah memberitahu kami Abu Qidasi. Dan ini adalah lafaz Ali dari laki-laki di kaum Muhajirin di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, saya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang sebanyak 3 kali. Sedang saya mendengar beliau bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, yaitu padang rumput, air, dan api. C. Tujuan distribusi dalam Islam. Pertama, tujuan dakwah. Yang dimaksud dakwah di sini adalah bahwa kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Kedua, tujuan pendidikan. A. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, dermawan, dan mengutamakan orang lain. B. Mensucikan diri akhlak tercela seperti kikir dan egois. Ketiga, tujuan sosial. Keempat, tujuan ekonomi. Distribusi dalam Islam. A. Zakat. Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distributif, karena itu semua keadaan ekonomi yang didasarkan kepada ketidakseimbangan zulm harus diganti dengan keadaan-keadaan yang memenuhi tuntutan keseimbangan. Dan ada warisan. Ketika orang meninggal tidak lagi memiliki hak apa-apa, badan dan hartanya, dan hartanya diberikan kepada ahli warisnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Pengertian distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen, konsumen, dan para pemakai. Lalu di sini ada B. Konsepsi umum fikih Islam mengenai distribusi dan retribusi. Pada dasarnya distribusi pendapatan dan kekayaan berdasarkan masalah dan batas waktu. Lalu di sini ada C. Tujuan distribusi dalam Islam. Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealistiskan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan dan mengikuti politik terbaik dalam mengikuti tujuan tersebut, yaitu pertama, tujuan dakwah, tujuan pendidikan, tujuan sosial, lalu di sini keempat, tujuan ekonomi. Dan di sini ada distribusi dalam Islam. Pertama, zakat. Dua, warisan. 3, larangan penimbunan. Lalu sini ada lagi konsumsi dalam ekonomi Islam. Menurut Samuel, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertiar. Lalu di sini ada terdapat 4 prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam, yaitu disyaratkan dalam Al-Quran. 1. Itu hemat dan tidak bermewah. 2. Investasi zakat dan mekanisme. 3. Penghapusan riba. 4. Menjalankan usaha-usaha yang halal. Lalu di sini ada juga kesimpulan 3 karakteristik perilaku ekonomi yang menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi. 1. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik. 2. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik. 3. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk. Meliputi bahan baku, proses produksi, manajemen output produksi, hingga proses distribusi dan konsumsi harus dalam kerangka halal. Dari 4 prinsip demikian terlihat model perilaku Muslim dalam menyikapi harta. Nah, harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk menumpuk pahala demi tercapainya falah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian dapat disimpulkan 3 karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi. Yang pertama adalah ketika iman ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau berproduksi akan didominasi oleh 3 motif terutama tadi: masalah, kebutuhan, dan kewajiban. Yang kedua, ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya
tidak didominasi hanya oleh 3 hal tadi, juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme atau materialisme, dan keinginan-keinginan yang bersifat individualisme. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berkonsumsi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualisme, ego, keinginan, dan rasionalisme. Selanjutnya modal. Konsep pengembangan modal produksi dalam ekonomi Islam dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu yang pertama sistem pengembangan, yang kedua menentukan mekanisme pengembangan dan pengelolaan, di mana dalam mekanisme ini harus jelas cara atau bentuk serta tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga itu hak milik pribadi, kadangkala dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi milik umum. Sekian, terima kasih.